Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu lil imami tahfifus sholati ma'a fi'li ab'adin wa hayatin. Sedikit kita singgung masalah pembacaan kitab ya. Ada satu kaidah yang menyatakan bahwa semua isim wajib ditanwin kecuali kalau dia kemasukan alif lam atau posisinya menjadi mudhaf atau dia isim ghair munsharif gitu. Jadi setiap isim itu ya wajib ditanwin. Kecuali kalau kemasukan alif lam maka enggak boleh ditanwin atau dia posisinya menjadi mudhaf itu juga enggak boleh ditanwin. Dalam kaidah dikatakan minal mudhafi askiti tanwina au nunahu ka ahlukum ahluna gitu. Di antara aturan mudhaf itu tidak boleh ditanwin. Kemudian enggak boleh ditanwin kalau dia isim ghair munsharif, isim yang tidak menerima tanwin. Seperti nama-nama nabi itu hampir semuanya isim ghair munsharif. Na'buduka ilahaka wa ilaha abaka Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba. Nah itu enggak boleh tanwin. Sebab dia isim ghair munsharif yang punya dua ilat. Yang pertama adalah alamiah berbarengan dengan bahasa ajam gitu. Ma'a fi'li ab'adin wa hayatin bihaitsu la yaqtasiru 'alal aqal wa la yastawfil akmala illa in radiya bitatwilihi mahsuruna wa kuriha lahu tatwilun wa in qasada luhuqa akharina walau ra'a musallin nahwa harikin khaffafa wa hal yalzamu amla wajhani walladhi yattajihu annahu yalzamuhu liinqadhi hayawanin muhtaramin wa yajuzu lahu al-inqadhu liinqadhi nahwi malin kadzalik wa man ra'a hayawanan muhtaraman yaqsiduhu zalimun aw yagriku lazimahu talkhisuhu wa ta'khiru sholatin au ibtaluha in kana fiha au malan jazalahu zalika wa kuriha lahu tarkuhu wa kuriha ibtida'un naflin ba'da syuru'il mukim fil iqamah walau bi ghairi iznil imam fa in kana fihi atammahu in lam yakhsha bi itmamihi fauta jama'atin wa illa qata'ahu nadban wa dakhala fiha man lam yarju jama'atun ukhra. Sampai situ dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu lil imami takhfifus salat. Ketika seseorang menjadi imam ya, disunnahkan dia untuk melaksanakan sholat dengan ringan ya. Jadi baca surahnya jangan terlalu panjang gitu kalau kita jadi imam. Tapi masalahnya panjang pendek ini batasannya juga beda. Kalau kita sholat di negara-negara Arab, sholat maghrib rakaat pertama baca amma yatasaalun itu pendek Pak. Itu kita udah kepanjangan itu ya. Bisa diomelin jamaah kita gitu. Di kita biasanya paling ya al-hakumut gitu kan, alam nasroh, liilafi biasanya, kulhu dah tuh paling sering kulhu, inna atoina. Kalau kuliah ayyuhal kafirun jarang yang pakai juga tuh ya, takut muter-muter. Qul a'udzu birabbil falaq juga jarang tuh yang pakai gitu. Banyakan kulhu ya.
Nah, ketika kita menjadi seorang imam, wa yusannu takhfifun, disunnahkan untuk meringankan pekerjaan sholat. Jadi jangan mentang-mentang kita masih muda gitu, baca Fatihah lama gitu, baca surahnya juga panjang. Usahakan kalau kita jadi imam, seakan-akan kita orang yang paling lemah di antara orang satu masjid gitu ya. Itu sunnahnya seperti itu. Kalau mau lama nanti di sholat tahajud, silahkan tuh. Mau 1 rakaat bacanya Yasin juga nggak apa-apa. Ya, kita nggak bawa rombongan. Tapi kalau kita lagi sholat berjamaah jadi imam, posisikan diri kita sebagai orang yang paling lemah di antara jamaah. Dan yang kedua, jamaah itu punya banyak kesibukan, punya banyak keperluan, ya, terutama masjid pinggir jalan nih Pak, karena ada yang musafir, lagi buru-buru kan gitu. Jadi jangan terlalu lama. Ma'afi'li ab'adin, ya, meskipun tahfif ya, dikerjakan dengan ringan ya, sunnah ab'adnya jangan ditinggal. Wahayatin juga sunnah hayatnya jangan ditinggal. Bihaitsu la yaqtasiru 'alal aqal, jangan sampai kita mengerjakan yang minimalis. Apa minimalis? Seperti tasbih Subhana rabbiyal azimi, minimal itu 1, afdolnya 3, akmalnya 11. Jadi kalau kita lagi sholat sendiri nih Pak, lagi Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, pas sampai 3 kali kok hati kita kayaknya lagi khusyuk banget gitu, lagi nikmat gitu, tambahin, bisa 5, 7, 9. Nah, batas maksimalnya akmal itu 11. Nah, kalau kita jadi imam, jangan sampai tasbihnya itu cuma 1 kali gitu, berarti kita zalim sama makmum gitu kan. Afdalnya 3. Kalau kita nguber 1 kali, berarti kita zalim sama makmum. Begitu juga jangan kita tasbih sampai 11 kali, kita zalim sama makmum. Nah, kalau kita mau 11 kali harus izin kepada makmum. Jadi makmum ada 2 baris nih Pak, kita mesti izin tuh kalau mau sampai ke akmal 11 kali tasbih. Bapak-bapak, kita biasa sholat kan tasbihnya 3 kali ya, sekarang bagaimana kalau kita tasbih sampai 11 kali? Ada yang satu diem di pojokan nggak ngomong. Berarti nggak boleh itu Pak, itu ya, nggak boleh, harus izin semuanya. Mungkin dia punya keperluan lain. Nah, kalau tasbihnya 11 nanti sujud 11, nah, nanti kan bisa makan waktu banyak. Nah, kalau sholat sunnah silahkan ya, sholat ba'diyah, sholat witir, sholat tahajud itu silahkan, kita nggak bawa rombongan namanya gitu. Illa in radhiya bitatwilihi mahsuruna, kecuali makmumnya itu ridho gitu, itu boleh sampai 11 kali tasbihnya gitu. Wa kuriha lahu tatwilun, makruh hukumnya kita memanjangkan sholat gitu ya, memanjangkan sholat. Nah, yang disebut takhfif di sini jadi gini Pak, orang baca tasbih 3 kali itu waktunya beda-beda. Yang disebut tatwil itu apa namanya? Yang disebut takhfif dilambatin, dicepetin kalau takhfif. Jadi ada orang baca gini, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, kalau takhfif cepetin, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi gitu. Itu disebut takhfif gitu. Makruh hukumnya kita memanjangkan sholat, wa in qasada luhuqa akharina. Kalau kita niat dipanjangin itu karena nungguin yang lain gitu.
ya, nungguin yang lain itu makruh hukumnya. Ya. Walau ra'a musallin nahwa harikin khaffafa. Seorang yang sedang sholat kemudian melihat atau mendengar ada teriakan kebakaran gitu, itu khaffafa, sunnah mempercepat sholatnya. Kayak kita lagi sholat nih Pak di sini, kemudian dari tetangga masjid kedengeran tuh ada yang teriak-teriak kebakaran. Nah, itu sunnah kita persingkat sholat kita, ya, dengan tujuan untuk membantu gitu. Itu disunnahkan untuk mentakhfif, ya, meringankan atau mempercepat sholat kita. Wahal yalzamu amla, apakah wajib kita takhfif atau tidak? Wajhani, ada dua pendapat, ya, dalam mazhab Syafi'i. Walladzi yattajihu annahu yalzamuhu liinqadhi hayawanin muhtaramin. Wajib kita mentakhfif atau, ya, mempercepat sholat untuk menolong makhluk yang dihormati dalam agama. Wa yajuzu lahu liinqadhi malin kadzalika. Juga boleh ditakhfif untuk menyelamatkan harta gitu. Nah, dalam sebagian kitab fikih disebutkan kalau kita lagi sholat gitu, kemudian ada orang minta tolong, itu wajib Pak dipercepat gitu. Tolong, tadi kan kebakaran kan gitu. Itu sunnah tuh untuk mempercepat. Tapi kalau ada yang bilang tolong gitu, nah itu berarti ada orang yang butuh pertolongan. Ini liinqazi hayawanin muhtaramin, makhluk yang dihormati dalam agama. Wajib kita takhfif. Bahkan nanti dalam penjelasan selanjutnya wajib gitu, wajib dibatalkan. Wa yajuzu lahu liinqadhi nahwi malin kadzalika. Ya, menurut sebagian ulama kalau untuk menyelamatkan harta sunnah ditakhfif, ya. Sunnah ditakhfif artinya dipercepat gitu. Dalam kitab fikih ada kalimat hayawan muhtaram, makhluk yang keberadaannya dihormati dalam syariah. Nanti ada yang ghair muhtaram, Pak, makhluk yang keberadaannya tidak dihormati oleh syariah. Yang pertama adalah tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Itu. Kita lagi sholat Jumat nih Pak, gitu. Tahu-tahu ada orang benerin kabel, gitu. Kesetrum, jatuh, kelepek gitu. Itu nggak wajib kita tolongin. Nggak wajib. Kenapa? Ghair muhtaram. Ya. Tidak dihormati keberadaannya dalam agama. Tapi kalau kita tolongin boleh. Beda dengan yang tadi, kita nggak tolongin dosa, sebab nolonginnya hukumnya wajib gitu. Kalau orang ninggalin sholat gitu, kemudian dia kecelakaan, kita nggak tolongin, nggak dosa. Tapi kalau kita tolongin, ya insya Allah ada pahalanya juga gitu. Ya. Yang kedua, laki-laki atau wanita yang pernah menikah kemudian berzina, itu muhdarud dam, ya. Laki-laki yang pernah menikah, baik masih nikah ataupun sudah cerai, kalau dia berzina itu muhdarud dam. Orang seperti itu tidak dihormati keberadaannya dalam agama. Muhdarud dam artinya apa? Boleh dibunuh gitu. Tapi tentunya hukuman ini yang wajib melaksanakan adalah pemerintah. Jadi hukum potong tangan, hukum rajam itu nggak boleh dilaksanakan oleh masyarakat, nggak boleh dilaksanakan oleh pribadi.
Ya, harus pemerintah, karena kalau masyarakat yang melaksanakan bakal kacau. Nanti kisos nih Pak, ada orang putus tangannya segini, dikisos sendiri, kelebihan motongnya, saudaranya marah, balas lagi, habis dibantar, gitu. Maka harus pemerintah, nggak boleh masyarakat. Dulu waktu zaman Nabi, ada seorang sahabat datang, lagi banyak sahabat Nabi kumpul. Nah, satu orang ini ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, saya berzina. Nabi diamin aja Pak, ya, Nabi cuekin gitu. Besoknya datang lagi, ya Rasulullah, saya berzina. Sahabat yang lain dengar nggak? Dengar. Apa langsung dihukum sama sahabat? Enggak. Nunggu pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari hadis ini nggak boleh masyarakat main hakim sendiri, gitu. Langsung dirajam misalkan, langsung potong tangan nggak boleh, gitu. Nah pas hari ketiga orang itu datang lagi, ya Rasulullah, saya berzina, gitu. Kata Nabi, ente mungkin cuma nyium aja kali. Enggak ya Rasul, saya berzina. Kemudian Nabi bilang, apakah seperti masuknya timba ke dalam sumur? Iya katanya. Ah, berarti benar berzina. Baru kemudian Nabi putuskan, gitu. Nabi putuskan untuk dieksekusi. Gitu. Ini menunjukkan bahwa hukum rajam, kemudian hukum potong tangan, nggak bisa dilaksanakan oleh perorangan. Harus pemerintah yang melaksanakannya. Gitu. Harus pemimpin, ya. Kadang sebagian ulama di kita ini aneh Pak, mereka mewajibkan masyarakat untuk memilih pemimpin, dibilang hukumnya wajib. Kita memilih pemimpin itu untuk melaksanakan aturan syariah, gitu Pak, gitu. Jadi judul kita milih pemimpin itu sebagai khalifatul Rasulillah, ya, sebagai pengganti Rasulullah dalam menerapkan hukum syariah yang kita kenal dengan istilah khilafah, ya Pak, gitu. Cuma khilafah ini sekarang jadi sesuatu yang masyarakat jadi alergi, gitu, karena sering dipojokin, ya, di media-media. Bahkan Hizbut Tahrir dibubarin nih Pak, ya, gitu. Hizbut Tahrir dibubarin. Kalau menurut saya nggak perlu khawatir dengan Hizbut Tahrir. Kalau saya bilang Hizbut Tahrir itu panitia penyambutan. Khilafah nggak bakal berdiri kecuali dengan munculnya Imam Mahdi. Itu. Hizbut Tahrir biar keluar kayak nggak bakal berdiri khilafah itu, kecuali dengan munculnya Imam Mahdi. Khilafah ala minhajin nubuwah. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir takut dengan Hizbut Tahrir. Mereka cuma panitia penyambutan, gitu. Ya. Panitia penyambutan. Khilafah itu akan berdiri pada saat munculnya Imam Mahdi, Al-Mahdi Al-Muntazor, yang Nabi katakan, siapa Imam Mahdi? Huwa min zurriyati ismuhu ka ismi wasmu abihi ka ismi abi. Imam Mahdi adalah keturunanku. Berarti Habib nih Pak. Ismuhu ka ismi, namanya sama dengan namaku yaitu Muhammad, dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Berarti Imam Mahdi keturunan Rasulullah, namanya Muhammad bin Abdullah. Nah, kalau ada di Bogor ngaku Imam Mahdi, namanya siapa? Aceng? Bukan itu. Mustahil itu Imam Mahdi namanya Aceng. Gitu. Jadi namanya Muhammad bin Abdullah. Gitu.
Jadi ada beberapa hayawan ghair muhtaram. Yang pertama orang yang meninggalkan sholat, yang kedua orang yang pernah menikah kemudian berzina, itu dihukum rajam sampai mati, ya, dipendem setengah badan kemudian ditimpukin pakai batu sampai mati. Ada yang bilang ini kejam, gitu. Ada yang bilang ini tidak berperi kemanusiaan. Ya jangan zina kalau begitu. Kan kalau nggak ada yang zina nggak ada yang dihukum kan. Hukum potong tangan katanya sadis, ya jangan nyolong. Kalau nggak nyolong kan nggak ada yang dipotong tangan, gitu. Ya. Di zaman Nabi hukum zina ini cuma 1 kali terjadi. Itu pun ikrar, bukan dengan perantara saksi, gitu. Karena saksi 4 ini hampir mustahil, Pak. Ada orang berzina, saksinya 4. Si A bilang pakai celana dalam merah, yang B bilang celana dalam biru, selesai itu, gugur, nggak bisa dihukum. Jadi kesaksian itu mesti tepat, jamnya, tempatnya, pakaiannya, agak rumit, gitu, hampir mustahil. Di zaman Rasul sekalipun, ya, seorang sahabat yang dirajam itu pun ikrar. Ikrar itu sayyidul adillah, ya, bukti terkuat, gitu. Nah kemudian orang murtad, gitu. Orang murtad itu juga hayawan ghair muhtaram. Ada artis nih Pak, misalkan, ya, tersebar artis ini murtad, pindah agama, kemudian naik motor jatuh tabrakan, kita nggak wajib tolong tuh Pak. Kita nggak tolongin nggak dosa, gitu, sebab dia murtad, gitu. Ya. Tapi kalau kita tolongin ya insya Allah ada pahalanya. Tapi kalau kita nggak tolongin, ya, kita nggak dianggap berdosa, gitu. Nah kenapa murtad ini dianggap sebagai kejahatan yang harus dihukum? Karena dia mengganggu akidah kaum muslimin. Jadi ketika dia memproklamirkan keluar dari Islam, itu mengganggu Pak, mengganggu akidah. Kalau dia memurtad sendirian aja di atas gunung, nggak perlu ngomong, nggak perlu keluar-keluar. Ya, dia murtad di atas gunung, ganti KTP selesai. Ketika dia memproklamirkan kemurtadannya, ini akan mengganggu akidah kaum muslimin yang lain, gitu. Kemudian yang terakhir anjing galak, gitu. Anjing galak ini termasuk hayawan ghair muhtaram, gitu. Anjing hutan. Kalau anjing yang dipelihara oleh orang non muslim sekalipun itu nggak boleh diganggu. Sebagian masyarakat kita suka ada istilah gini Pak, kayaknya kalau kita nimpukin anjing kayak dapat pahala, gitu. Padahal nggak seperti itu. Ada anjing lewat kita timpukin, ya dosa, gitu. Kan kata Allah dalam Al-Quran, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya sayangi makhluk Allah yang ada di permukaan bumi. Nah anjing yang boleh dibunuh itu anjing buas yang suka ganggu masyarakat, suka makan ternak ayam, suka makan ternak kambing. Nah itu yang boleh dibunuh. Tapi kalau anjing yang dipelihara, itu nggak boleh diganggu, gitu. Wa man ra'a hayawanan muhtaraman, ya, barang siapa yang melihat makhluk yang dihormati, yaksiduhu zalimun, ya, yang akan dizolimi, au yagriku, atau ya akan tenggelam, lazimahu talkhisuhu, wajib ditolong. Kalau kita nggak tolong dosa, gitu, ya. Nah hukum menolongnya ini bagi seorang yang melihat sendirian fardu ain. Tapi kalau yang melihat 10 orang jadi fardu kifayah. Ada sebagian yang menolong itu cukup, gitu.
Wa ta'khiru sholatin, kalau kita mau takbiratul ihram kemudian ada orang minta tolong gitu, wajib tuh Pak ditunda sholatnya itu untuk menyelamatkan nyawa manusia yang muhtaram. Kemudian kalau seandainya ya, kita sedang sholat gitu, wajib dibatalkan kalau untuk menyelamatkan nyawa makhluk yang dihormati, dan sunnah dibatalkan kalau untuk menyelamatkan harta. Kita lagi sholat nih Pak, misalkan di rumah, tahu-tahu kedengaran suara ibu kita di dapur minta tolong gitu, itu wajib batalin sholat untuk menyelamatkan nyawa. Kalau kita nggak batalin dosa, karena hukum membatalkannya wajib. Tapi kalau untuk menyelamatkan harta itu hukumnya sunnah, kita batalkan. Kita lagi sholat nih Pak di masjid, kita lagi sholat, tahu-tahu kita ngelirik motor kita lagi dituntun orang Pak, itu sunnah tuh Pak, dibatalkan. Jangan nungguin selesai salam keburu hilang motornya. Sunnah dibatalkan gitu. Kalau untuk menyelamatkan nyawa wajib dibatalkan, kalau untuk menyelamatkan harta sunnah dibatalkan gitu. Wa kuriha ibtida'u naflin ba'da syuru'il mukim fil iqamah walau bi ghairi iznil imam. Makruh hukumnya memulai sholat sunnah jika iqamah sudah dikumandangkan. Jadi kalau yang iqamah sudah diri, Allahu Akbar, nah kita mau sholat sunnah, itu makruh. Walau bi ghairi iznil imam. Jadi sebenarnya aturan yang memerintahkan iqamah itu adalah orang yang menjadi imam. Maka kalau kita kebetulan musafir, kemudian kita sholat di satu masjid, ya, selesai azan, kalau kita musafir, ya, tamu di satu masjid, jangan kita qomat, gitu. Karena setiap masjid, ya, walaupun masjid itu adalah rumah Allah, tapi kan ada pengurusnya. Nanti pengurus kan sudah bikin jadwal. Habis maghrib berapa menit, setelah azan baru iqamah. Jangan kita selanang-selonong aja, langsung qomat aja, jangan gitu. Ya, betul memang masjid rumah Allah, tapi kan ada pengurusnya. Ya, nanti diatur. Biasanya misalkan kalau maghrib nggak terlalu lama, misalkan ya, selesai iqamah itu mungkin 10 menit gitu. Ya. Dan kalau kita jadi musafir, kita sholat di satu masjid, jangan bikin jamaah, tapi ikut imam rawatib, kecuali kita datang ke masjid jam 1, ya, di saat sholat jamaah zuhur sudah selesai. Jadi jangan mentang-mentang kita rombongan satu bis masuk ke masjid, bikin sholat langsung kita yang azan, kita yang qomah. Nah jangan, mesti kan ada DKM-nya, ya, ada aturannya. Nah, kita tamu, ya, belakangan gitu. Fa in kana fihi atammahu, kalau iqamah dikumandangkan kita sedang melaksanakan sholat sunnah, atammahu, selesaikan sholat sunnahnya, ya. Contoh misalkan Pak, kita lagi sholat qobliyah zuhur nih, ya, habis sujud kita naik, pas kita sujud kan mungkin nggak kelihatan sama orang, terus qomat aja, dia nggak lihat kita lagi sujud. Nah, kita bangun Allahu Akbar, nah, berarti kita rakaat yang kedua. Ketika kita sedang melaksanakan sholat sunnah, iqamah dikumandangkan, atammahu, selesaikan sholat sunnahnya seringan mungkin. Habis baca Fatihah ya baca inna a'toinah misalkan yang 3 ayat gitu. In lam yakhsha, ya, kalau tidak khawatir, ya, dengan menyempurnakan sholat sunnah itu kita ketinggalan jamaah.
Nah, kalau kita khawatir ketinggalan jamaah gitu, qata'ahu nadban, batalkan sholat sunnahnya. Contohnya kita masuk ke masjid nih Pak, subuh, kita sholat sunnah qobliyah subuh, kebetulan kita sholatnya di belakang tiang, nggak kelihatan sama jamaah yang lain. Pas kita takbir Allahu Akbar, iqamah, kalau kita selesaikan sholat sunnah nggak dapat jamaah kita, sebab sholat qobliyah subuh 2 rakaat, sholat subuhnya 2 rakaat gitu, nggak bakal dapat. Nah, kalau kondisinya seperti itu, qata'ahu nadban, sunnah dibatalkan sholat sunnahnya, kita langsung ikut ke sholat berjamaah fardu subuh. Nanti selesai sholat subuh bisa diqadha tuh. Ya, sholat qobliyah subuh itu kita laksanakannya setelah kita selesai sholat subuh. Nah, kalau seandainya kita di tengah, ya, pas naik rakaat kedua, ya, qobliyah subuh, iqamah, ini masih dapat nih Pak 1 rakaat nanti, gitu kan? Kalau kita selesaikan, maka atammahu, sunnah diselesaikan seringan mungkin gitu. Wa dakhala fiha malam yarju jama'atan ukhra, selama kita tidak mengharapkan adanya jamaah yang lain. Wa tudraku jama'atan wa tudraku rakaatan limasbukin adrakal imam raki'an bi amroini. Seorang makmum yang masbuk gitu bisa dianggap mendapatkan 1 rakaat bersama imam jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama bitakbiratil ihram, ya, dengan takbiratul ihram. Summa ukhra lihuwiyin, kemudian takbir yang kedua itu takbir untuk ruku gitu. Kalau takbir untuk ruku ya hukumnya sunnah. Fa in qasara fa in iqtasara ala takbiratin usturita ayatiya biha li ihramin. Nah, kalau kita masbuk, pas masuk kita takbir Allah, niatnya takbiratul ihram, bukan niat takbir untuk ruku gitu ya. Kalau niatnya takbir untuk ruku, berarti sholat kita nggak ada takbiratul ihramnya, berarti nggak ada rukun 1 yang kita kerjakan, maka nggak sah sholatnya. Wa ayyutimmaha, ya, dan dia bisa menyelesaikan takbirnya sebelum ruku. Ya. Jadi jangan sampai kita takbiratul ihram itu selesainya sambil jalan. Jadi Allahu Akbar sambil bergerak turun. Nah, itu enggak sah. Karena takbiratul ihram itu, ya, harus dilaksanakan dalam posisi berdiri gitu. Nah, kalau sambil jalan, ya, lam tanakid, enggak sah sholatnya illa li jahilin, kecuali bagi orang yang bodoh, ya, yang enggak tahu. Nah, enggak tahu ini dalam ilmu fikih orang disebut enggak tahu, dan ketidaktahuannya itu dimaklumi dalam agama cuma 2. 1, orang baru masuk Islam ngomong enggak tahu itu dimaklumin. Yang kedua, orang sudah lama masuk Islam tapi tinggalnya jauh dari ulama, ada di gunung misalkan, jauh kemana-mana dari ulama, dia bilang nggak tahu, itu dimaklumi. Tapi kalau kita tinggal di kota, banyak ulama, banyak ustadz, banyak kiai, tempat bertanya, kita bilang nggak tahu, itu nggak dimaklumi gitu. Bi khilafi ma law nawar ruku'a wahdahu, kalau dia niat takbiratul ihram untuk ruku, ya enggak sah salatnya. Sebab takbir untuk ruku itu hukumnya sunnah, takbiratul ihram hukumnya wajib gitu. Au ma'a tasyrik,
atau dia berserikat niatnya takbiratul ihram juga kemudian niat untuk takbir ruku juga, itu juga enggak sah. Au atlaqo, atau dia takbir aja tanpa mengisi niat, apakah niat takbiratul ihram atau takbir untuk ruku, itu juga enggak sah salatnya gitu. Jadi kita menjadi masbuk gitu, bisa dapat 1 rakaat bersama imam kalau kita bisa takbiratul ihram sambil berdiri. Nah, tentu dengan persyaratan-persyaratan takbiratul ihram yang harus terpenuhi. Kalau dalam kitab Safinatun Najah itu dibikin nomor, Pak. 1, 2 persyaratan takbiratul ihram. Itu kalau nggak salah ada 18 syarat sahnya takbiratul ihram. Nah, di antaranya ya, semua huruf yang kita baca harus terdengar oleh telinga kita sendiri sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan panjang pendeknya. Jadi kalau kita takbir Allah, itu enggak sah salatnya. Jadi sebagian kedengaran, sebagian enggak. Allah, itu enggak sah. Atau takbir dalam hati, itu juga enggak sah. Kalau takbiratul ihram, kalau takbir ruku sunnah, enggak sah juga, enggak masalah. Kalau takbir ruku, takbir sujud. Tapi kalau takbiratul ihram enggak bersuara, itu enggak sah salatnya. Atau hamas, Allahu Akbar, nah, itu juga enggak sah gitu. Jadi syarat takbiratul ihram hampir sama dengan syarat baca suratul Fatihah gitu. Kemudian enggak boleh tercipta huruf waw ya. Jadi enggak boleh dibaca Allah. Kalau ada tercipta waw enggak sah. Hu Akbar itu enggak sah. Berarti habis ha ada waw itu. Allahu Akbar. Nah, biasanya anak kecil tuh, Pak. Allahu Akbar gitu. Ada penambahan waw, itu juga enggak sah takbiratul ihramnya gitu. Nah, kenapa takbiratul ihram dalam hati tidak sah? Sebab pengucapan huruf dalam bahasa Arab punya makhraj. Bunyi ha dengan ha dengan kha beda. Kalau kita baca dalam hati, maka bacaan kita enggak ada makhrajnya. Ya, kita salat misalkan Allahu Akbar, baca Fatihah dalam hati, kan nggak ada tajwid, nggak ada makhraj, Pak. Kalau kita baca Fatihah dalam hati, maka wanita yang sedang haid itu boleh baca Quran dalam hati. Sebab baca Quran dalam hati tidak disebut qiraatul Quran. Ya. Ada orang lagi haid, dibaca Quran dalam hati, boleh. Sebab baca Quran dalam hati tidak disebut qiraatul Quran. Baca Fatihah dalam hati tidak disebut qiraatul Fatihah gitu. Kata Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang jika tidak baca suratul Fatihah dalam salatnya. Hadis ini punya 2 makna. Yang pertama, orang yang sama sekali enggak baca Fatihah berarti salatnya enggak sah. Yang kedua, orang baca Fatihah tapi tidak memenuhi syarat sahnya bacaan Fatihah. Itu sama dianggap tidak baca Fatihah, berarti ada satu rukun yang tidak dikerjakan, otomatis salatnya tidak sah gitu. Kemudian panjang pendek takbir juga ya. Bunyi ba enggak boleh dipanjangin, enggak boleh dibaca Allahu Akbar. Nah, itu enggak boleh. Ya. Dalam bahasa Arab, perubahan panjang pendek harkat itu merubah arti. Kalau akbar itu artinya dawu syams, cahaya matahari. Jadi kalau kita baca Allahu Akbar, berarti kita menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya matahari. Nah, itu rusak maknanya. Ada ayat di Quran, Pak, mata nasrullah. Artinya apa?
kapan pertolongan Allah itu datang. Coba mimnya yang dipanjangin. Mata Nasrullah. Mati si Nasrullah tuh. Jadi berubah arti itu Pak, kalau panjang pendek gitu. Maka adik-adik kita nih, saya sering nemuin adik-adik kita tuh menghafal ngikutin irama, akhirnya rusak maknanya. At-tahiyatul, nah itu nggak boleh. Huruf ta nggak boleh dibaca panjang. Ya. Wal asriin, nah nggak boleh itu Pak. Panjang berarti itu. Ya. Jadi mesti dibaca pendek gitu. Was, apa nih? Oh, wala. Terus tadi tuh. Jadi ada sekitar 18 syarat sahnya takbiratul ihram gitu. Yang sering kejadian itu takbiratul ihramnya nggak bersuara, itu yang sering kelihatan gitu. Ya, cuma diangkat aja tangannya, tapi takbirnya dalam hati gitu. Tapi ketika kita ketemu orang seperti itu Pak, jangan langsung kita salahin gitu. Kenapa jangan langsung kita salahin? Sebab siapa tahu baca bukunya banyakkan dia sama kita gitu kan. Jadi kalau ada yang beda dikit dengan apa yang kita ketahui, kita istifsar. Istifsar itu artinya minta penjelasan. Saya daftarnya seperti ini. Kok beda?